Tugas seorang bapak sebagai kepala rumah tangga bukan cuma mencari nafkah untuk anak dan istrinya, tapi juga harus meluangkan waktu dalam mendidik anak-anaknya. Banyak orang-orang tua yang egois, mengharapkan anak tumbuh jadi anak yang baik, tapi orang tuanya tidak memberikan contoh dan tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Bagaimana mungkin punya anak baik, tapi kalau bapak dan ibunya tidak sanggup dan tidak memberi contoh yang baik? Karenanya sesibuk-sibuk apapun seorang bapak harus meluangkan waktu mendidik dan memberikan perhatian kepada anak-anaknya, buah hati supaya di masa yang akan datang anak-anaknya menjadi orang-orang yang baik. Bagaimana konsep Al-Quran, konsep Islam mendidik anak terutama dari figur seorang bapak? Tadi ayatnya sudah dibacakan oleh qori kita. Belajar kita dari Luqmanul Hakim, dari Nabi Yakub, dari Nabi Ibrahim. Mereka pertama yang ditanamkan kepada anak-anaknya, diajarkan kepada anak-anaknya, dicontohkan langsung kepada anak-anaknya adalah nilai-nilai tauhid. La tusyriku bihi, la tusyriku billahi syai'a. Jangan sekali-kali nak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Artinya iman dimantepin tuh. Pengen punya anak soleh, bapak begajulan. Begajulan ngerti begajulan? Ya memang hak prerogatif Allah. Taufik itu haknya Allah. Memang Allah maha sanggup, Allah maha berkuasa, tapi kita bicara fakta saja. Anak itu kan ngikutin bapaknya. Kenapa? Bapak itu teladan, bapak itu panutan, bapak itu contoh buat anak-anaknya. Makanya ada pepatah Arab tuh ngomong, ma fil abna. Bagaimana bapak, ya begitu dah anak. Kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak penyopet. Karena itu Quran memberikan contoh kepada kita tuh. Kaum bapak mendidik anak, pertama yang ditanamkan Luqmanul Hakim. Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, la tusyriku billah. Jangan menyekutukan Allah. Nilai-nilai iman ditanamkan. Bahkan Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya, ketika Nabi Yakub sudah mendekati ajal, Nabi Yakub berwasiat, pesan kepada anak-anaknya. Apa? Diabadikan dalam Quran. Ma ta'buduna min ba'di. Nah, kalau bapak sudah wafat, kalau bapak sudah meninggalkan alam dunia, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang bakalan kamu sembah? Kekhawatiran seorang bapak bukan soal harta yang ditinggal, tapi agama yang benar, nilai iman yang bersarang dalam dada anak-anaknya. Kadang-kadang kita kan kebalik. Kita nih orang tua sering kebalik. Kalau anak-anak kita jago bahasa Inggris, bangga luar biasa. Boleh. Islam gak menutup diri. Anak-anak muslim harus menguasai bahasa dunia. Boleh. Tapi yang terpenting adalah imannya. Kemalangan yang sangat luar biasa. Kalau orang tua lebih bangga anak-anaknya terhadap menguasai hal-hal yang sifatnya umum ketimbang agama. Kemalangan yang sangat luar biasa. Anak nguasain bahasa asing,
Anak nguasain matematika, banggalah kita. Tapi lebih bangga lagi kita kalau anak-anak kita nilai-nilai agamanya mantap di dalam hati dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa terjadi kalau orang tuanya memberikan contoh, terutama bapaknya. Sebab begini, Pak. Di akhirat nanti tiap kita tuh dipanggil komplit pakai binnya. Nama kita mungkin aja bisa sama. Saya namanya Fikri. Bapak juga saudara-saudara ada yang namanya Fikri. Nama sama, binnya beda. Di akhirat yang dipanggil pakai bin nggak bakalan ketukar. Dulu diceritakan di akhirat nanti ada orang tua, ibadahnya rajin, ngajinya tekun, sedekahnya berani, puasanya taat, baca Qur'annya mantep, sholat malamnya khusyuk. Pokoknya dengan kata lain ibadahnya luar biasa. Di akhirat diperiksa catatan amal baiknya, bagus semua. Ini orang tua dipersilakan masuk ke dalam sorga. Enggak lama diperiksa anaknya. Nih anak waktu hidup di Bekasi begundal. Begundal ngerti begundal? Bromo corah. Bajingan. Tengik. Diperiksa amal-amalannya tuh merah semua. Sholat kagak. Puasa mabok doyan, nyawer, ya lu terusin aja sendiri dah. Diperiksa catatan maksiat penuh, sementara amal ibadahnya kosong, merah, catatan maksiatnya penuh. Nih anak disuruh masuk ke neraka. Nih anak protes, ya Allah, di pengadilan-Mu yang maha adil, izinkan hamba untuk protes. Kenapa? Benar, saya waktu hidup di Bekasi emang gak pernah sholat. Saya gak pernah puasa. Saya gak pernah bayar zakat. Tiap malam kesenangan saya nyekek botol. Main judi. Zina di mana-mana punya langganan. Tapi saya lakukan itu karena saya tidak tahu dan orang tua saya nggak pernah ngasih tahu. Orang tua saya nggak pernah ngajarin. Bapak saya enak-enakan sendirian. Datang ke majelis taklim sendirian. Sholat malam komunikasi dengan Engkau ya Allah sendirian. Puasa enggak ngajarin saya sendirian. Saya nyekek botol didiemin, saya main judi diantebin. Saya memang berlumuran maksiat kepada Engkau ya Allah. Tapi saya lakukan itu karena orang tua saya enggak pernah ngajarin saya, terutama bapak saya. Kalau sekarang saya karena banyak maksiat kepada Engkau menyebabkan saya masuk neraka, saya mohon keadilan-Mu ya Allah. Yang menyebabkan saya berlumuran maksiat adalah bapak saya. Seret juga dia, bareng-bareng masukin saya ke neraka. Kata malaikat, emang baba lu yang mana tong? Udah lu dengerin aja lah. Emang bapakmu yang mana? Tuh yang barusan pergi mau masuk ke dalam sorga.
Nih aki-aki udah encot mau masuk ke sorga dipanggil. Encot ngerti encot. Udah jalan mau masuk ke sorga dipanggil sama malaikat. Bang, bentar dulu bang, sini. Nyamperin. Bener, ini anak kamu. Bener. Waktu hidup di dunia kamu gak ngajarin dia. Iya. Kamu sholat, anakmu main judi kamu diamkan. Betul. Kamu puasa, anakmu nyekek botol kamu diamkan saja. Betul. Kamu tadarus Quran, anakmu keleleran di mana-mana kamu diamkan saja. Benar. Ketahuilah, anak merupakan amanah dari Allah. Menyia-nyiakan amanah merupakan khianat. Dan khianat adalah salah satu dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kamu sebagai bapak tidak ngajarin anakmu dengan baik dan benar, kamu sama anakmu sekarang juga masuk neraka. Bapak sama anak akhirnya segerbong nyungsep di neraka. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Saya katakan sekali lagi, bapak adalah teladan, contoh, panutan buat anak. Maka sepanjang usia pernikahan kita, sepanjang usia berumah tangga kita, seorang bapak hendaknya mempersiapkan diri, belajar terus untuk mengajarkan anak nilai-nilai kebaikan. Karenanya Quran memberikan contoh, tanamkan anak-anak kita nilai iman terlebih dahulu.